Hai hai hai. Oke, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, kali ini aku mau ngebahas terkait ini yang biasanya berhubungan sama orang-orang yang suka manis, terus yang suka makanan manis atau merasa dirinya manis. Nggak ding, bercanda. Jadi hari ini aku mau ngebahas terkait diabetes mellitus. Jadi ini sudah sering dengar penyakit-penyakit ini, itu penyakit biasanya jangka panjang sih. Oke, jadi diabetes mellitus ini bukan merupakan penyakit tunggal. Artinya gimana? Jadi diabetes mellitus itu dia akan membawa penyakit lain atau komplikasi ketika sudah dalam tingkat parah atau akut atau kronis gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri WHO itu sudah memprediksi pada tahun 2030 pasien diabetes mellitus itu berjumlah sekitar 21,3 juta. Sedangkan berdasarkan IDF atau International Diabetes Federation memprediksi kalau jumlah pasien diabetes itu akan mencapai sekitar 9,1 juta di tahun 2035. Sebenarnya untuk penyakit diabetes mellitus itu timbulnya tuh bagaimana sih atau sebabnya apa sih gitu. Nah, sebagian besar penyakit diabetes mellitus ini timbul karena kelainan adanya resistensi insulin atau retensi insulin. Nah, itu jika itu tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit bawaan atau yang disebut tadi komplikasi. Biasanya kalau penyakit-penyakit komplikasi itu misalnya kayak penyakit kardiovaskuler, kemudian penyakit jantung koroner, atau penyakit pembuluh darah, dan penyakit penyulit yang ada di mata, ginjal, dan syaraf. Satu karakteristik umum dari diabetes mellitus yaitu hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu merupakan kadar gula dalam tubuh itu tinggi akibat kegagalan produksi insulin atau kerja insulinnya itu sendiri. Nah, kondisi hiperglikemia ini memiliki hubungan dengan disfungsi organ atau kerusakan organ di dalam tubuh, di antaranya seperti ginjal, kemudian mata, kemudian ada jantung dan pembuluh darah. Jadi, ketika kondisi hiperglikemia ini sudah kronis, itu akan mengakibatkan kerusakan organ-organ di dalam tubuh, organ-organ lain, bahkan banyak organ yang akan mengalami kerusakan ketika si hiperglikemia ini sudah dalam kondisi kronis atau sudah kondisinya sudah benar-benar parah gitu. Kemudian untuk jenis-jenis diabetes mellitus itu ada apa aja? Nah, ada beberapa jenis diabetes mellitus, diantaranya ada diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, selanjutnya ada diabetes mellitus namanya gestasional atau diabetes mellitus kehamilan, dan yang terakhir itu ada diabetes tipe lain juga. Nah, tapi untuk yang biasanya dijumpai di masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita itu diabetes mellitus tipe 2. Jadi, kali ini aku mau ngebahas yang berkaitan sama diabetes mellitus tipe 2-nya. Oke, faktor resikonya, untuk faktor resiko penyakit diabetes ini itu biasanya akan berkaitan atau meningkatkan resiko penyakit ini dialami oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri beberapa kriteria gitu. Yang pertama itu usianya lebih dari 45 tahun. Ya mungkin kalau misalnya kita masih muda, tapi kita kayak kan kita belum 45 tahun, jadi ya nggak apa-apa kita minum manis, tapi sebenarnya itu akibat dari pola hidup kita ketika muda. Jadi ibaratnya diabetes mellitus itu jangka panjang akibat dari pola hidup kita yang tidak sehat di waktu muda, seperti suka minum manis, kemudian makan gorengan, atau misalnya kayak makan manis atau minuman manis, suka minuman yang bersoda, merokok, dan lainnya. Atau juga karena kita kurang melakukan aktivitas fisik ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi itu juga merupakan faktor resiko kita untuk mengalami yang namanya diabetes mellitus. Kemudian yang kedua itu ada riwayat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Nah, sebenarnya kadang nggak semuanya, cuman ini ketika kita memiliki anggota keluarga atau riwayat anggota keluarga yang memiliki diabetes mellitus, itu memiliki kemungkinan atau faktor risiko untuk terkena diabetes mellitus juga, karena ya itu gen tadi mempengaruhi seseorang mengalami diabetes mellitus. Kemudian adanya obesitas. Jadi itulah kenapa kita itu dituntut untuk selalu mengontrol berat badan kita.
dengan cara yang menjaga makanan kita, kemudian aktivitas fisik kita, terus memperhatikan apa saja yang kita makan sehari-hari, itu supaya tidak mengakibatkan obesitas itu tadi, karena obesitas kan berarti kelebihan berat badan. Nah, ketika seseorang itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, itu juga akan mengalami faktor risiko untuk terkena diabetes mellitus juga. Jadi memang obesitas ini memiliki dampak atau akibat yang akan berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Jadi menjaga itu, tetap pantau berat badan kita supaya tetap dalam kondisi normal. Kemudian yang keempat itu riwayat toleransi gangguan glukosa. Jadi ketika sudah tes darah, kemudian ternyata kadar glukosa kita itu tinggi atau pernah mengalami itu, nah itu akan memiliki faktor risiko juga untuk terkena diabetes. Kadang kan orang mikir kan baru sekali gitu. Jadi belum didiagnosis kalau dia itu mengalami diabetes mellitus, tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika dia tidak menjaga pola makan atau tidak mengontrol kadar gulanya itu juga, ya otomatis dia akan mengalami diabetes juga. Tuh. Kemudian yang kelima itu kondisi biokimia tubuh. Jadi beberapa ketentuan misalnya kayak kadar HDL itu ketika di bawah 35 miligram per desiliter atau kadar trigliserida di atas 250 mg per desiliter itu juga memiliki faktor risiko untuk terkena diabetes mellitus. Selanjutnya itu ada riwayat diabetes gestasional atau riwayat diabetes kehamilan tadi, dan yang terakhir itu hipertensi. Nah, makanya tadi dikatakan kalau diabetes mellitus itu bukan merupakan penyakit tunggal. Nah, itu beberapa komplikasi yang mungkin terjadi atau yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa mencegah atau menunda perkembangan terjadinya penyakit komplikasi itu? Nah, kalau misalnya dia sudah mengalami diabetes mellitus, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Atau ketika, kan kalau sekarang itu banyak anak-anak muda yang dia mengalami diabetes mellitus. Itu sebabnya apa? Yaitu tadi, ya selain dari gen, pola hidup itu juga mempengaruhi orang itu untuk terkena diabetes mellitus. Seperti kebiasaan dia untuk makan manis, kemudian merokok, minuman yang beralkohol, atau minuman yang bersoda. Nah, minuman bersoda ini kan pernah dibahas sebelumnya juga ya. Kalau minuman bersoda ini mengandung kalori dan gula 10 kali lebih banyak dari minuman lainnya. Itulah bahayanya kenapa kita harus menghindari, kalau bisa menghindari minuman bersoda. Tuh. Nah, gimana sih cara mencegahnya itu tadi atau menundanya? Yaitu salah satunya penerapan gaya hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjaga pola makan untuk mengikuti kaidah gizi seimbang. Kemudian yang kedua itu juga melakukan latihan jasmani dengan teratur. Jadi itu tadi sebenarnya poin-poin utamanya ya, kayak menjaga pola makan itu sebenarnya nggak cuman di dalam konteks diabetes mellitus aja. Semua penyakit itu pada dasarnya diakibatkan karena pola hidup kita tadi. Jadi tetap selalu bisa menjaga keteraturan makan, keteraturan aktivitas fisik, kemudian memperhatikan asupan makan kita sehari-hari, cara kita makan, jumlah yang dimakan, itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Selanjutnya ini aku mau ngebahas itu diet untuk orang yang sudah menderita diabetes mellitus. Ya ini sebenarnya secara umumnya aja ya, nggak yang secara mendalam, karena kan setiap orang itu harus diketahui dulu apakah dari riwayat makannya bagaimana, riwayat aktivitas fisiknya, kemudian kondisi biokimia dalam tubuhnya itu juga mempengaruhi. Jadi setiap orang itu beda-beda. Itu kalau misalnya mau lebih dalam atau lebih mendetail, itu bisa konsultasi ke ahlinya, ke ahli gizi atau ke dokter gitu ya. Nah, ini beberapa syarat diet yang bisa dilakukan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Syaratnya itu yang paling utama adalah 3J. 3J itu apa? Jadi 3J itu tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis. Nah, kalau jumlahnya itu disesuaikan dengan berat badan kita, berat badan normal. Jadi jumlahnya tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu. Ya itu tadi prinsip gizi seimbang. Kemudian jenisnya itu biasanya ya yang paling utama disesuaikan sama prinsip gizi seimbang. Kalau misalnya nanti di belakang
akan ada list apa aja sih makan-makan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus ya. Kemudian yang ketiga itu jadwal. Kalau jadwal ini biasanya penderita diabetes mellitus itu harus memperhatikan jadwalnya juga. Jadi misalnya buat jadwal makannya itu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Itu dengan porsi kecil tapi sering gitu. Tujuan diet diabetes mellitus ini akan berhasil dengan cara mempertahankan kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makan dengan insulin. Jadi obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisik, kemudian mempertahankan kadar lipid serum normal, selanjutnya ada mempertahankan atau mencapai berat badan normal, menghindari dan menangani komplikasi akut pasien seperti hipoglikemia, meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh melalui asupan gizi yang optimal. Nah, jadi nanti akan ditulis di sini daftar jenis makanan-makanan yang dia dianjurkan dan tidak dianjurkan, gitu ya. Nanti di sini ada beberapa jenis karbohidrat yang dianjurkan bagaimana, kemudian protein jenis protein, contohnya tuh apa aja gitu. Nanti ditulis di sini aja karena banyak gitu. Kalau disebutkan nanti malah bingung, jadi mending ditulis nanti di sini ditampilkan. Selanjutnya yang kedua itu memperhatikan latihan fisik. Jadi kalau untuk pasien DM itu dianjurkan untuk memeriksa atau melihat dulu kadar glukosa dalam tubuhnya. Kalau misalnya dia di bawah 100 atau dia lebih dari 250 mg per desiliter, itu lebih baik untuk menunda dulu untuk latihan fisik. Kalau misalnya dia di bawah 100 tadi, dia harus mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Kemudian kalau dia di atas 250, itu harus menunda latihan jasmani karena membahayakan. Nah, pada kondisi diabetes mellitus yang tidak terkendali, biasanya olahraga itu dapat mempercepat peningkatan glukosa darah dan benda keton yang dapat berakibat fatal. Jadi latihan jasmani pada pasien DM itu dilakukan pada kadar darah glukosa darah tidak lebih dari 250 mg per desiliter. Kemudian untuk latihan jasmani itu dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang, seperti jalan cepat, kemudian bersepeda, jogging, berenang. Itu bisa dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit per minggu. Kemudian itu juga disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani dari masing-masing individu. Tuh. Kemudian yang terakhir itu terapi obat. Jadi kalau misalnya orang yang sudah menderita diabetes mellitus, itu nggak hanya yang diperhatikan tidak hanya makanan dan aktivitas fisik aja, tapi juga diberikan namanya obat terapi. Nah, terapi obat atau farmakologis ini dilakukan jika pengendalian penyakit diabetes mellitus itu ditentukan belum tercapai. Ya, dia sudah memperhatikan asupan makannya, sudah melakukan aktivitas fisik, tapi kadar glukosanya ini belum normal. Nah, itu baru diberikan obat atau terapi obat untuk penurunan kadar glukosa dalam tubuh. Nah, jadi itu tadi beberapa poin yang harus diperhatikan untuk mereka-mereka atau ya kita sendiri sih, kita juga harus memperhatikan ya meskipun kita belum terdiagnosis mengalami diabetes mellitus, itu kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik untuk menghindari makanan-makanan yang memiliki potensi untuk seseorang itu akan mengalami penyakit-penyakit jangka panjang ya. Mulai dari sekarang, apalagi buat kalian yang masih muda, harus memperhatikan pola hidup kalian, terutama ya diri kalian sendiri gitu. Mungkin sekeliling kalian juga bisa diajak untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu memperhatikan makanan apa aja yang harus dikonsumsi atau dihindari gitu ya. Penting juga diingat kalau pola-pola hidup yang tidak sehat kayak yang utamanya makan gorengan, makan minuman bersoda, minuman yang manis, yang asin. Dan yang paling penting itu juga merokok. Merokok itu juga menjadi salah satu faktor resiko, faktor penyebab seseorang mengalami diabetes mellitus. Jadi untuk pembahasan diabetes mellitus itu cukup sampai di sini dulu. Semisal mau ada yang ditanyakan bisa di drop di kolom komentar atau bisa langsung DM, boleh ya nanti tercantum di sini IG-nya. Itu sangat terbuka ya bagi yang pengen nanya-nanya. Oh iya kan, karena ini sudah memasuki tahun baru 2024, kami tim dari Jateng kita
mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa, terutama dalam kesehatan ya, karena kesehatan itu penting dan bahkan itu menjadi faktor utama gitu daripada uang. Ya, memang uang penting juga untuk menjaga kesehatan, tapi tetap ketika kita nggak sehat, kita nggak bisa cari uang. Jadi tetap hidup sehat, perhatikan semua pola hidup kita supaya tetap dalam keadaan yang normal. Oke, see you. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.